Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya itu kalau punya waktu senang sekali nonton film dokumenter, terutama tentang kehidupan masyarakat di tempat-tempat yang berbeda, tradisi-tradisi yang berbeda, budaya-budaya yang berbeda. Karena melalui kehidupan yang mereka jalani, yang tidak sama dengan yang kita alami, itu seringkali membuka pikiran, membuka mata batin, dan kemudian bisa mensyukuri kehidupan yang kita jalani ini. Karena ternyata kehidupan itu macam-macam sekali. Ada orang yang hidup yang penting sukses, ada. Pokoknya mengejar kesuksesan. Tapi sebetulnya itu berarti hidup untuk orang lain. Kenapa begitu? Karena sukses itu ukurannya adalah menurut orang lain. Jadi kadang-kadang lelah karena berusaha menjadi berhasil, sukses, dan pada dasarnya itu menurut pandangan orang. Ada yang begitu. Saya tidak mau menghakimi, saya hanya mau menceritakannya saja. Ada yang hidup untuk kepenuhan dirinya, yang penting dia merasa penuh, utuh, dan bahagia. Orang lain menilai bagaimana tidak masalah. Yang penting dia sendiri. Dia merasa bahagia, dia menjalani hidupnya dengan penuh, dengan utuh. Orang lain melihatnya aneh, tidak bahagia, terserah. Yang penting dia sendiri merasa utuh dan penuh. Ada yang hidup sendiri, ada yang hidup yang bertapa dan sebagainya. Ada orang yang hidup segalanya untuk Tuhan. Ada yang begitu. Sehingga dia melakukan apa saja, yang penting semuanya diarahkan untuk Tuhan. Dan itu menjadi ukuran bagi dia. Macam-macam kehidupan ini. Ada yang hidup berpindah-pindah terus, nomaden. Menurut dia, kalau dia sudah mulai establish, menetap, berarti dia sudah mati. Karena hidup itu tidak dimaksudkan untuk tinggal di satu tempat. Dia harus mengikuti alam dan mengikuti musim. Masyarakat seperti ini ada. Totemnya itu adalah angsa-angsa liar yang mengikuti musim. Kalau musim semi, musim panas, mereka akan terbang ke arah yang lebih dingin. Di sana menemukan danau yang sejuk dan segar. Nanti kalau musim dingin, danaunya beku, mereka terbang ke tempat yang lebih panas. Sehingga masih ada kolam, masih ada danau, masih ada sungai. Mengikuti musim, ada yang seperti itu. Ada yang hidup yang penting menetap. Settle down. Dan kemudian membangun keluarga, membangun masyarakat. Ada yang penting itu membangun keluarga, susah senang dalam keluarga, adil tidak adil, yang penting saya tinggal dalam sebuah keluarga, tenang, nyaman, sudah. Ada yang terus-menerus terganggu oleh masa lalunya, terbelenggu masa lalu sehingga sakit hati dibawa terus. Dia gampang tersinggung, dia mudah terluka karena teringat tanpa sadar bahwa sadar masa lalu masih menguasainya. Ada yang penting sekarang. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu dan masa depan juga tidak penting. Masa lalu sudah lewat, masa depan belum terjadi. Yang penting sekarang. Ada yang seperti itu. Hidupnya ringan, menerima apa saja yang terjadi. Ada. Ada yang hidupnya itu merencanakan segala-galanya dengan detail. Semua harus terencana. Kalau ada yang geser dari rencananya, dia merasa tidak nyaman. Ada yang seperti itu. Intinya adalah bahwa hidup itu bermacam-macam sekali. Bermacam-macam sekali. Ada masyarakat yang memang maunya kerja terus.
sehingga hidup itu untuk kerja. Ada yang tidak mau bekerja. Hidup itu bukan hanya untuk kerja. Kalau saya bekerja, itu berarti saya mewujudkan mimpinya orang lain, mewujudkan hidupnya orang lain. Tetapi saya mau usaha sendiri. Kecil atau besar nggak masalah. Itu berarti saya mewujudkan mimpi saya sendiri, mewujudkan hidup saya sendiri. Macam-macam kehidupan ini. Intinya satu, hidup itu begitu kaya. Dan hidup yang Anda jalani, kalau memang itu membahagiakan, jalani dengan penuh syukur. Tapi kalau tidak membahagiakan, hidup itu tidak harus seperti itu. Tidak harus. Ada begitu banyak pilihan hidup. Ada orang yang dulunya hidup mewah, seorang karyawan akuntansi, dia seorang akuntan. Penghasilannya bagus, tapi kemudian dia meninggalkan segala-galanya. Lalu pergi ke hutan, hidup sendirian, menikmati alam. Bisa, boleh, dan hidup itu lebih kaya daripada apa yang kita pikirkan. Hidup itu lebih kaya daripada persoalan kita. Dan kita bukan pohon. Kita bisa pindah, kita bisa ganti, kita bisa menciptakan kehidupan kita sendiri. Ada orang yang hidup menemukan makna hidup, untuk apa dia hidup. Menemukan hidup yang diciptakan atau direncanakan untuk dia. Mencoba menemukan kehidupan macam apa yang ditakdirkan untuknya. Ada yang seperti itu. Tetapi ada orang yang tidak peduli. Hidup bukan masalah menemukan untuk apa dia hidup, tetapi hidup adalah masalah menciptakan hidup seperti apa yang saya inginkan. Ada yang seperti itu. Macam-macam. Tidak ada baik, tidak ada buruk. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, hidup tidak harus seperti yang kita jalani. Kalau memang itu membahagiakan, jalani dengan penuh syukur dan sukacita. Yang penting kita menjadi versi terbaik kita masing-masing. Yang kedua, hidup itu beraneka macam. Maksudnya adalah kadang-kadang apa yang sekarang ini bagi kita begitu masalah luar biasa, di tempat lain tidak relevan. Saya menyaksikan sebuah masyarakat yang sangat tradisional. Tidak ada jalan ke tempat itu kecuali jalan kaki lewat bukit-bukit, dan itu berjam-jam. Tidak mengenal kendaraan kecuali gerobak yang ditarik oleh binatang. Tidak ada sinyal. Tidak ada swalayan, tidak ada Indomart atau Alfamart, apalagi pesawat. Dan mereka bahagia dengan itu semua. Tidak pernah pindah dari tempat itu. Ada. Kalau kita sibuk tentang sekolah itu, kalau tidak ada sinyal, tidak ada HP, tidak ada laptop, tidak ada internet, nggak bisa. Mereka sekolah aja nggak ada. Artinya yang bagi kita itu menjadi persoalan besar, di tempat lain tidak relevan sama sekali. Ada yang setengah mati mencari uang untuk bisa membayar anaknya sekolah karena berjuta-juta sekolahnya, tidak masuk akal. Ada yang sekolahnya aja nggak ada. Ada yang harus membelikan HP karena untuk sekolah harus pakai HP, internet dan sebagainya. Di sana itu sinyal aja nggak ada, HP aja nggak ngerti apa kok. Dan apakah mereka tidak bahagia? Bahagia. Apakah kita tidak bahagia? Bahagia juga, tergantung kita. Maksudnya adalah hidup itu pilihan kita sendiri. Apakah kita mau menciptakan kehidupan yang sungguh membahagiakan, yang sungguh kita inginkan, sungguh kita impikan, atau kita menjalani saja kehidupan ini mengalir seperti air. Itu pilihan ada pada kita. Yang jelas adalah bahwa kita tidak bisa membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kita tidak bisa menghakimi kehidupan orang lain. Karena yang bagi kita masalah, problem, bagi orang lain nggak ada urusannya sama sekali dan tidak apa-apa. Yang jelas adalah bahwa kita itu mempunyai kuasa begitu besar atas hidup kita sendiri. Tergantung kita.
Apakah kita sungguh-sungguh mau mensyukuri hidup kita dan mewujudkannya menjadi sebuah kehidupan yang membahagiakan, penuh dan utuh? Atau kita mengeluh saja, menyalahkan kiri, menyalahkan kanan, seolah-olah kita tidak mempunyai tanggung jawab dan keputusan apa-apa? Itu juga terserah kita. Saya menceritakan ini semua pertama-tama untuk bisa bercermin, mensyukuri hidup kita. Kemudian yang kedua, selain mensyukuri hidup kita juga bisa belajar untuk menciptakan kehidupan kita sendiri yang lebih baik. Dan tentu kita bisa mensyukuri bahwa kehidupan kita ini memang luar biasa. Kehidupan kita jauh lebih kaya, lebih membahagiakan daripada persoalan kita. Dan terutama karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.